Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa dengan orang-orang yang berbahagia. Sebab saya terlalu percaya kepada apa kata Alkitab. Orang yang takut akan Tuhan, yang perhatikan perintah Tuhan, pasti hidup dia berbahagia. Bahkan dicatat dalam Alkitab, keturunannya itu diberkati di bumi ini. Hidupnya penuh dengan kebajikan, suka berbagi. Sekalipun ada dalam masa sukar, tapi dia mampu melakukan yang terbaik. Dan saya percaya saudara dan saya, di tengah kondisi COVID seperti ini, puji Tuhan, banyak di antara kita tetap berdiri jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itu bagian daripada sedang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari teruskan lakukan itu, karena itu gambaran kebahagiaan dari orang-orang benar. Tapi ada hal yang ketiga yang dicatat di situ, gambaran kebahagiaan orang benar, yaitu di tengah kegelapan terbit muncul terang. Saudara percaya kalau itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Di tengah masa sukar, masa suram, keadaan yang tidak baik, kesulitan, penderitaan, akan muncul terang. Kita akan lihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kesempatan buat saudara dan saya untuk lihat mujizat itu terjadi. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Nah, Alkitab berkata prinsip yang seperti itu. Itu sebabnya kalau ada tulisan atau buku berakar tinggi, habis gelap terbit terang. Saya percaya itu sebuah pernyataan yang berdasar. Ada banyak sekali catatan-catatan di dalam Alkitab yang merumuskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, tapi kemudian akan tertawa. Hari ini gelap, besok pasti terang. Hari ini badai, sebentar lagi kita akan lihat pelangi. Sebentar lagi kita akan lihat matahari itu terbit, atau terang itu kembali muncul. Kalau demikian, maka hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu terlalu takut dan khawatir akan hari ini. Karena jika engkau percaya kepada Tuhan, pasti akan lihat kebesaran Tuhan yang menopang hidup kita. Nah, satu kisah dalam Perjanjian Lama, bagaimana proses perjalanan kehidupan orang-orang pilihan itu menolong saudara dan saya untuk belajar memahami hal-hal hidup. Sehingga ketika kita ada dalam keadaan yang suram, kegelapan, padang gurun, masalah, biar kita tetap kuat, kokoh, teguh. Kita tahu apa yang harus kita buat. Sehingga di dalam keadaan yang seperti itu, kita siap untuk melihat kemuliaan Tuhan yang ada di depan kita. Amin. Kita sedang menantikan semua peristiwa terakhir di akhir zaman ini, yang kita sebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita sedang menantikan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya semua keadaan, penderitaan, masalah tidak akan menjadi penghalang atau menahan kebesaran kuasa Tuhan itu dinyatakan. Justru kita percaya bahwa di tengah kesulitan yang besar, goncangan di sana sini, orang banyak akan berseru kepada Tuhan. Dan itu momentum kemuliaan, kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, itu dinyatakan buat dunia. Saudara, yang saya maksudkan tentang tema tadi, habis gelap terbit terang. Di dalam kisah ini ada dua tempat, dua keadaan, dua gambaran kehidupan. Ada Mara, ada Elim. Ada kegelapan, ada terang. Dalam kisah ini, justru ada banyak hal yang ditekankan kepada saudara saya, menjadi gambaran sikap kita berhadapan dengan keadaan yang suram, keadaan yang gelap, kelam dalam kehidupan ini. Nah, mari lihat sama-sama hal yang pertama. Alkitab menjelaskan buat saudara saya, apa yang menjadi sikap orang Israel ketika mereka mulai meninggalkan laut Teberau. Dan karena berjalan 3 hari tidak ada air yang mereka jumpai. Saudara, kesukaan yang tadinya begitu luar biasa,
rasa hormat dan takut kepada Tuhan pasca peristiwa melewati Laut Teberau itu tiba-tiba berubah. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Bukankah baru saja mereka bersorak-sorai, bersukacita, mengagungkan, memuliakan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah gambar hidup yang masih kadang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya. Kita paling senang dan suka dengan hal-hal yang baik. Tapi ketika hal-hal yang kurang kita sukai itu hadir nyata dalam hidup kita, reaksi kita selalu menolak, bersungut-sungut. Bahkan kita mempersalahkan mengapa itu harus terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara lihat apa yang menjadi sikap Musa pada waktu itu terjadi. Saya melihat ini sebuah gambaran contoh pribadi yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Dan saya berdoa kita ada di peran dan posisi yang seperti itu. Saya berdoa biar semua jemaat GBI MCC mengambil sikap seperti seseorang yang digambarkan dengan contoh kehidupan Musa. Dalam menghadapi kegelapan, dalam menghadapi keadaan yang seperti mara, padang gurun, tidak ada air, kesuraman. Apa yang menjadi sikap Musa? Alkitab bilang gini, Musa berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara masih tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidupmu? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyertaimu? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan melindungimu? Bukankah kita tahu ayat firman Tuhan bahwa rambut di kepala ini pun jatuh, itu sepengetahuan Tuhan. Bukankah kita juga sering berkata, kita ini biji mata Tuhan. Siapapun yang mau menyentuh ini, dia harus berurusan dengan Tuhan. Artinya bahwa kita sangat diproteksi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka itu, di hari-hari yang seperti ini, mari tanyakan diri kita, saudara di posisi seperti apa? Bersungut-sungut dengan keadaan ini, atau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Saudara, dorongan itu bangun mesbah, mari berdoa lebih lagi, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya itu yang Tuhan mau kita buat hari-hari ini. Dan mari tanya buat dirimu, apakah keadaan ini cukup mendorongmu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh? Atau kita menunggu sesuatu yang lebih besar lagi, bahwa itu mampu mendorong kita, itu mampu menggerakkan kita untuk berdoa. Saya berdoa biar semua jemaat GBI MCC kita masih tetap berpuasa sampai hari ini. Kita masih tetap berdoa sampai saat ini. Karena itu gambaran dari orang yang ada di pihak seperti Musa, yang tahu tentang siapa Tuhan yang memilih, yang memanggil dia, yang menuntun hidup dia. Haleluya. Nah, apa yang terjadi dengan doa Musa? Alkitab bilang Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu kepada Musa. Sesuatu yang terlalu biasa, yang mungkin bisa ditemukan di rumah, atau terlalu biasa, mungkin bisa ditemukan di dalam sebuah perjalanan, di hutan, atau di sebuah padang. Nah, yang luar biasa dari kisah ini, tidak ada catatan Alkitab Tuhan itu berbicara lanjut apa yang harus Musa buat dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada dia. Saya terlalu percaya butuh keintiman, kedekatan seseorang dengan Tuhan untuk mampu menerjemahkan apa yang Tuhan perlihatkan kepadanya di saat-saat seperti itu. Maksud saya, di kondisi krisis, kondisi yang begitu sukar, begitu sulit, itu butuh keintiman, kedekatan, supaya orang mampu menerjemahkan dan melihat bahwa ada maksud Tuhan dengan sesuatu yang terlalu biasa itu diperlihatkan
kepada Dia. Nah, karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari kita makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Sebab saya terlalu percaya Tuhan akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah hari ini. Mungkin berkaitan dengan kesehatanmu, mungkin berkaitan dengan hal ekonomi, pekerjaan. Pasti ketika engkau berdoa, Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, butuh keintiman, kedekatan untuk mampu menerjemahkan sebuah gambaran yang Allah berikan sebagai jawaban kepadamu. Hari itu, Bapak Ibu Saudara, kayu yang biasa itu, ketika Musa lemparkan ke dalam air yang pahit itu, kemudian masalah itu menjadi berubah. Apa yang menjadi persoalan orang Israel terjawab. Mereka lihat kehadiran Tuhan melalui tindakan Musa. Ada banyak kesaksian bagaimana perihal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan saudara. Tuhan berikan jalan keluar melalui hal-hal yang kecil yang ada di sekitar saudara dan saya, sehingga itu menolong kita menjawab masalah kita. Saya lanjut hal yang kedua. Dengarkan tuntunan Tuhan. Alkitab bilang gini, ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kembali dalam ayat ini menegaskan ciri khas orang yang takut Tuhan, yaitu menuruti segala perintah-perintahnya. Karena itu hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara, dengan kita berdoa, kita pasti akan mendengarkan jawaban Tuhan. Kita pasti akan mendengarkan tuntunan Tuhan. Kita pasti akan menemukan jalan yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Perhatikan satu perkara ini, yaitu melakukan apa yang benar di mata. Haleluya. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari tetap hidup benar. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hanya karena kesulitan yang dialami, lalu kita berbohong hanya untuk bisa makan. Kita berbohong hanya untuk bisa menjalani perjalanan satu hari. Ingat Alkitab bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu mari tetap hidup benar. Saudara, ayo mari lakukan yang benar. Sekali lagi, mari lakukan yang benar. Ada jaminan di sini. Kalau kita lakukan apa yang benar, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang ditimpakan buat orang-orang Mesir. Mari jadi orang-orang yang suka melakukan yang benar, sehingga di tengah cobaan apapun kita tetap tampil seperti emas. Ayat terakhir, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Apakah itu sebuah kebetulan? 12 mata air dengan 12 suku dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Saya percaya tidak kebetulan. Ini menggambarkan buat saya, buat saudara, bahwa Tuhan itu teratur. Dia menyediakan jalan keluar. Dia menjawab kebutuhan tetap dalam keberaturan. Jadi untuk 12 suku ada 12 mata air. Masing-masing suku itu mereka menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Saya senang dengan di tengah COVID ini ada YouTube, kiriman YouTube yang menjelaskan kepada saudara saya bahwa ada orang-orang yang begitu punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Mereka ketika menerima pembagian, apa yang mereka tahu mereka sudah terima, mereka tidak serakah untuk menerima itu double, karena itu hak orang lain. Mereka kembalikan, mereka suruh berikan kepada orang yang layak
untuk menerimanya. Mari jadi orang-orang percaya yang tahu bahwa semua keberaturan seperti itu ada dalam kehidupan kita. Itu pun diatur oleh Tuhan kepada orang Israel. Sama seperti apa yang pemerintah sedang atur buat saudara dan saya. Saya percaya orang-orang yang sulit, yang memang menjadi perhatian untuk ditolong, dibantu, pemerintah sudah atur, tetapkan cara, mekanisme untuk bagaimana melakukannya. Mari kita jadi orang Kristen yang punya integritas, sehingga kita berdiri di tempat yang benar. Tuhan memberkati. Saya terlalu percaya. Sama seperti Elim ada di depan Mara. Elim tidak jauh dari Mara. Maka kita akan melihat sebentar lagi kemuliaan, kebesaran, kelegaan, Rehobot dari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan lihat kemuliaan yang semakin besar itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari tetap perhatikan perkara ini. Ketika kegelapan hadir, Mara itu hadir. Mari jadilah orang yang seperti Musa, bukan menjadi bagian dari sebagian besar gambaran orang Israel yang bersungut-sungut. Apa yang Musa buat? Musa berdoa. Apa yang Musa buat? Musa mendengarkan tuntunan Tuhan. Apa yang Musa buat? Musa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menguji mereka di sana, mencobai mereka di sana, Musa bisa tetap tampil melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia ingin semua orang Israel juga melakukan hal yang sama. Saya juga dorong kita semua yang ada di tempat ini, ada di GBI MCC, mari berdoa, mari dengarkan suara Tuhan, mari lakukan yang benar. Apa yang kita dengar itu menjadi ujian buat kita, itu menjadi tempat kita dicobai dalam rangka apa kita melakukan apa yang kita dengar. Lalu berikutnya, Elim tidak jauh dari Mara. Elim sesuatu yang ditemukan pasca Mara. Ada kemuliaan, kebesaran, kelegaan. Selesai.